Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5, dulu polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik. Dia naik di atas meja, dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang, rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang, Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. We choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran. Yang nama depannya Kahlil. Pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya. Sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, saudara Andre. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, saudara Andre itu. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi itu. Iya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Apa sebetulnya yang terjadi? This is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi. Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati, dia menyala terang. Itu. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan. Tapi pada pengkhianatan itu. Pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang, I'll cover you. Gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Sebagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%.
Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini. ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Ibu Mega. Kalau saya mau teruskan logika Ibu Mega. Ibu Mega tidak bicara buat Pak Jokowi, tidak bicara buat Gerindra, tidak bicara buat macam-macam. Dia bicara untuk merekatkan kembali wong cilik